Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita mulai bergaul dengan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya pada waktu malam kita saat teduh, sebelum kita membaringkan tubuh kita, supaya ada tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, jiwa kita disegarkan, dan kita dapat tidur dan bangun dengan tubuh, jiwa, roh, semuanya yang segar dan pulih kembali, sehingga berkat dan hikmat Tuhan diberikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, supaya kami Tuhan dalam tidur kami nyenyak, diberikan mimpi daripada Tuhan, diberikan kekuatan, kesegaran, supaya kami besok boleh melakukan pekerjaan pelayanan kami dengan baik, disertai tuntunan Tuhan. Kami juga Tuhan, kami percaya bahwa kami akan mengubah masa depan kami, karena Engkau mengajar kepada kami untuk merubah mulai dari karakter hidup kami yang malas menjadi rajin. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk yang punya masalah, persoalan, tantangan, baik dalam studi, karir, dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam perjodohan, mereka yang kesepian, kehilangan harapan, yang putus asa, dalam rumah tangga, bahkan kesehatan. Kiranya Tuhan Engkau tolong, Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau hiburkan, Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Dan sebelumnya saudara, kita punya tema, yaitu mengubah masa depan dengan karakter. Mana mungkin ya? Mungkin. Kalau kita malas, apa yang kita perbuat di depannya tidak bagus. Kalau kita mau mengubah masa depan kita dengan baik, kita harus memulai dengan diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebab itu kita harus membangun diri kita sendiri. Yang malas menjadi rajin, menjadi giat. Orang yang lamban menjadi proaktif. Demikian juga, saudara, orang-orang yang gampang terburu-buru menjadi orang yang sabar. Orang yang tinggi hati menjadi rendah hati. Dan orang yang tidak tekun dalam pekerjaannya, gampang putus asa menjadi tekun. Sebab dengan ketekunan, dengan kegiatan rajin, rendah hati, ramah, saya yakin disitulah kemudian masa depan akan berubah. Jangan meminta masa depan berubah kepada Tuhan kalau kita tidak mengubah diri kita. Memulai diri kita mengubah, datang kepada Tuhan setiap pagi dan malam, membaca firman Allah, kemudian melakukan apa yang bisa dikerjakan oleh tangan kita, apa yang bisa kita lakukan, yang kita lihat, yang kita kerjakan, dan kita minta visi, mimpi atau visi dari Tuhan supaya kita bisa melakukan dengan bagus. Tentunya kita harus melatih karakter kita. Tanpa karakter kita dilatih tidak mungkin, saudara. Sebab itu kita perlu juga yang namanya setia dalam hal yang kecil, sehingga Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar. Bagaimana seseorang pegawai kalau dikasih pekerjaan kecil nggak menyelesaikannya? Mungkin datang terlambat, pulang lebih cepat, duduk-duduk di kantor, cuma ngobrol, ngopi, tidur, baca koran, WA. Loh saudara, dia tidak akan dipercaya untuk lebih bagus. Tapi kalau dia rajin, orang berpikir, buat apa aku rajin? Gajinya sama. Salah saudara. Itu tugas, itu sama dengan ibadah. Jadi ketika kita melakukan tugas kerjaan kita, baik di kantor, bukan di gereja, tetap itu adalah bagian dari ibadah, dari iman kita. Jangan sampai nama Tuhan, saudara, itu kita tidak memuliakan melalui hidup kita, tetapi sebaliknya kita menjatuhkannya. Kita harus memuliakannya. Kita baca dulu, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Kenapa disebut manusia Allah? Karena kita menjadi anak-anak Allah. Jauhilah semuanya itu, yaitu tadi yang dikatakan tentang duniawi, ya, kemalasan, ya, perzinahan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu yang membuat kita tidak maju. Jauhilah semuanya itu. Tetapi saudara, setelah dijauhi, bukan hanya menjauhi, tetapi ada yang dikejar. Sebagai anak-anak Allah, kita menjauhi yang buruk, dan kita membuka lembaran yang baru, yaitu mengejar sesuatu. Kita ulangi lagi.
Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, satu, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ada minimal 6 karakter yang harus dibentuk kepada diri kita sendiri. Yaitu kita tadi dikatakan bahwa kita harus hidup adil, kita harus ibadah juga, tekun ibadah, kita harus punya kesetiaan, kita harus punya hidup dalam kasih, kita harus sabar menanti atau tekun, dan kita harus punya kelembutan, tidak kasar saudara, tidak suka marah, tetapi orang yang suka peramah, yang suka ramah. Dan ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi dalam rohani kita itu ada pertandingan iman. Ketika kita gereja menjadi orang Kristen itu ada pertandingan, berarti ada kejuaraan, ada pesertanya, ada yang kalah, ada yang menang, namanya pertandingan. Saya ulangi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, bahwa kita tahu dalam hidup kita di dunia ini adalah pertandingan, baik di dalam pekerjaan, di dalam studi, dalam karir, dalam kesehatan, dalam keberhasilan, terutama juga di dalam rohani. Itu ada pertandingan. Jadi jangan sampai menganggap saudara kalau kita kerja, kita mesti bertanding. Artinya saudara, ya kita bersaing tapi secara sehat. Tetapi rohani nggak perlu, salah. Justru rohani itu ada pertandingan yang benar. Bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri. Mengubah semua karakter-karakter kita yang egois menjadi karakter-karakter Kristus. Itulah pertandingan yang benar. Jadi kita tidak perlu lagi bicara berapa lama kita di gereja, berapa banyak ayat yang kita hafalkan, apa kedudukan kita. Namun sebenarnya kita harus mulai bertanya, apakah ada karakter Kristus dalam diri kita? Minimal tadi 6 itu, apakah kita hidup adil? Apakah kita ibadahnya dengan benar? Apakah kita ini juga setia dalam perkara kecil? Apakah kita hidup dan mengasihi? Apakah kita orang sabar atau tekun? Apakah kita orang yang lembut? Dan tentunya saudara, dikatakan juga, apakah kita ini orang yang rajin? Jangan sampai kita tidak rajin. Sebab itu firman mengajarkan kepada kita, supaya kita masuk dalam pertandingan iman. Setiap orang yang di gereja tidak bisa cuma memikirkan diri sendiri, juga tidak bisa hanya datang di gereja. Tetapi orang yang datang di gereja itu menghadap Tuhan, minta kekuatan. Seperti kalau handphone itu dicas baterainya, saudara, mungkin ditambah pulsanya, terus kita minta mungkin namanya password wifi-nya, supaya kita mulai bisa kerja dengan bagus. Itulah kita perlu datang di gereja. Jangan di gereja malah kita tidak ngecas baterai iman kita, kita tidak minta namanya password wifi-nya surga, supaya kita membaca firman dengan benar, saudara. Atau juga mungkin kita tidak menggunakan dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Mu yang besar, atas firman-Mu, atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara kami yang dalam pergumulan masa persoalan tantangan. Tuhan, tolonglah mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan juga. Mari saudara, tegapkan kedua tanganmu di dadamu jika engkau dalam pergumulan yang berat, pergumulan masalah-masalah persoalan yang tidak bisa kita hadapi sendiri. Dan kau yang sakit, tumpangan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah pulih, jadilah diberkati Tuhan, jadilah damai sejahtera, jadilah kuat, biar penghiburan kekuatan Tuhan kepadamu. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.